Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Jumpa lagi bersama saya di Ada di Channel. Baik teman-teman, kali ini Ada di Channel akan sharing ke teman-teman tentang cara membuat shorts video, mulai dari mendesain di Canva hingga upload ke YouTube, hanya menggunakan Canva free. Nah, apa itu shorts video? Mungkin teman-teman udah tahu ya, ini salah satu fitur terbaru dari YouTube, di mana memungkinkan kita untuk mengupload video pendek berdurasi sekitar 15-60 detik. Nah, ini merupakan cara terbaru nih buat kita yang belum monetisasi untuk mendapatkan cuan dari YouTube. Gimana caranya? Yuk, simak videonya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk membuat video ada beberapa cara di Canva. Mungkin teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya, ada saya jelasin beberapa cara untuk membuat video di Canva. Nah, di sini kita akan contohin dua cara. Pertama, kita menggunakan foto. Yang kedua, kita menggunakan video yang sudah ada di Canva. Caranya, teman-teman ketik saja di kolom pencarian saat baru masuk ke Canva, YouTube Shorts. Atau Shorts aja itu muncul nanti ya, YouTube Short Video. Nah, lalu teman-teman klik itu, kita akan masuk ke dalam pilihan beberapa template. Nah, yang kita pilih ada create blank ya. Jadi kita mau membuat sendiri YouTube Short kita, jadi tidak menggunakan apa yang ada di Canva, template yang ada di Canva. Baik, setelah kita memilih ukuran lembar kerjanya, langkah yang harus kita lakukan adalah, ini contoh yang udah jadi ya. Tadi kan lembar kosong seperti ini. Oke, pertama kita memberikan background. Teman-teman ketik pada lembar kerjanya, ini ada garis biru di sekelilingnya. Itu berarti lembar kerjanya sudah aktif. Lalu teman-teman replace ke foto, atau teman-teman klik tanda plus di pojok kiri bawah, lalu teman-teman tambahkan foto ya. Terserah foto apa yang mau teman-teman tambahkan. Saya gunakan foto pantai. Kita boleh klik double, lalu kita geser bagian mana yang mau kita perlihatkan sebagai background. Oke, setelah selesai, kita bisa menambahkan ornamen-ornamen, elemen-elemen lain untuk menghiasi dari lembar pertama ini. Ya, itu tergantung teman-teman. Ini saya coba berikan ada sedikit efek paper cut of effect. Nah, ini caranya teman-teman ketik di kolom pencarian bold with drop shadow. Di sana ada beberapa pilihan. Ini diketik ini ya. Ini posisinya masih di all ya, jadi teman-teman pilih itu ada di atas all, foto, grafik, video. Lalu teman-teman pilih di grafik, baru nanti akan muncul dia ya. Teman-teman scroll sedikit ke bawah, akan muncul bold with drop shadow-nya. Nah, ini mempermudah kita, ini ya, mempermudah kita untuk membuat paper cut of effect. Jadi nggak harus kayak biasanya kita save, kita jadikan gambar, lalu kita berikan kita blur, jadikan shadow-nya gitu ya. Ini kita bisa langsung gunakan yang ada di Canva. Atau di setiap pojokan. Nah, kalau ini konsepnya di pojokan-pojokan ya. Dan warnanya kita berikan biru karena ini kan konsepnya holiday. Ini temanya mau pantai gitu ya. Lalu kita copy, gandakan, ganti warnanya. Itu caranya agar warnanya itu gradasi atau turunan dari warna sebelumnya adalah teman-teman klik pada color yang tadi, lalu klik tanda plus, teman-teman tinggal geser ke kiri untuk lebih muda atau ke bawah untuk lebih tua ya. Usahakan dia berbeda, jadi kelihatan tuh paper cut of effect-nya lebih menarik. Baik, ini untuk hiasan di bagian pojok atas dan bawah. Lalu selanjutnya yang harus kita tambahkan di lembar kerja kita, seperti biasa, elemen-elemen lain seperti stiker atau elemen-elemen lain yang membuat konsepnya lebih menarik gitu ya. Jadi misalnya ini kan pantai, kita letakkan apa nih yang menggambarkan pantai, misalnya ada pasir, ada bintang laut, hewan-hewan yang di pantai, ada bola dan lain sebagainya. Nah, di sana kita membuat konsepnya lebih menarik ya. Lembar awalnya, apalagi ini untuk source, tentunya untuk awalan itu harus menarik supaya orang mau lihat video-video kita yang selanjutnya. Oke ya, untuk ini tergantung selera dan konsep yang teman-teman tentukan dari awal.
Karena cara yang pertama ini kita memanfaatkan foto untuk buat short video, tadi kan backgroundnya kita udah pakai foto. Nah, untuk tampilan lebih menariknya lagi, kita cari frame Polaroid. Di sana kita akan masukin foto juga di dalam frame-nya untuk menegaskan bahwa ini loh kita kontennya tentang apa gitu ya. Nah, kita bisa juga menggunakan frame, teman-teman ketik di kolom pencarian frame. Nah, ini ada frame yang bisa kita langsung masukkan saja foto ke dalamnya kayak gitu ya. Nah, tetapi karena saya mau menggunakan frame yang ada sedikit shadow di bawahnya, jadi saya memisahkan antara frame dengan fotonya. Jadi fotonya itu saya tambahkan sendiri, tidak merupakan bagian dari frame-nya langsung ya. Maksudnya dia nggak langsung kita klik frame-nya, langsung ke input foto di sana, enggak. Tapi itu saya tempelin tuh gambarnya di atas frame-nya gitu ya. Ini karena frame-nya lebih menarik menurut saya untuk di sini. Oke, ukurannya teman-teman sesuaikan nanti supaya dia saat kita berikan animasi itu nggak datang sendiri-sendiri, itu teman-teman jangan lupa di grouping ya. Jadi di group antara foto dengan frame-nya. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, teman-teman boleh menambahkan elemen lain seperti tape atau seperti ada apa ya untuk hiasan di bagian atas fotonya ya. Ini hanya tambahan saja, ini tergantung selera teman-teman. Seperti yang saya jelasin tadi, mau ditambah elemen-elemen lain, stiker-stiker lain gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita tambahkan adalah tulisan. Nah, tulisan, ingat teman-teman, kita gunakan maksimal tuh 3 jenis font ya. Nah, 3 jenis font, dan teman-teman perhatikan hierarki penulisannya ya. Ingat, saya sering kali membahas ini hierarki penulisan, jadi ada yang ukurannya besar, judul, ada subjudul, dan isinya. Jadi, tentunya judulnya dibuat lebih menarik, karena ini akan menarik minat orang untuk melihat apa nih shortnya, kayak gitu ya. Nah, ini yang paling mudah terlihat. Nah, di sini saya menggunakan font playlist script kalau nggak salah ya. Ini fontnya seperti handwriting gitu. Jadi ini terlihat lebih lebih santai ya, nggak kaku fontnya. Oke, saya gunakan itu. Lalu di bagian bawah, untuk keterangan dari judulnya, subjudulnya, tips liburan saat pandemi. Nah, saya gunakan typewriter, gitu ya. Ini berarti saya gunakan di sini ada 2 jenis font. Nah, untuk membuat tulisan liburan saat pandeminya lebih menarik, saya memberikan sedikit efek-efek, ada background atau seperti efek stabilo gitu ya. Kalau di Word atau ya gini, jadi ada sedikit sepes persegi yang saya letakkan di belakang dan saya berikan warna. Seperti saya berikan highlight gitu ya, supaya kelihatan dan lebih menarik. Baik teman-teman, selanjutnya setelah macam-macam nih elemen kita letakkan, yang harus kita atur adalah animasi. Nah, caranya itu bisa per item elemen, atau teman-teman bisa bisa klik lembar kerja, lalu yang kita gunakan adalah page animation. Gini ya, page-nya aktif, barulah teman-teman pilih page animation-nya apa, gitu ya. Untuk memudahkan, teman-teman bisa gunakan juga animasi page animation-nya di semua lembar kerja, ya. Nah, sekarang istimewanya Canva itu, dia bisa kita gunakan animasi yang berbeda di tiap elemen, di foto beda, di teks beda, itu jadi berbeda-beda semua ya. Nah, ini tergantung teman-teman. Ada pilihannya ya, kelihatannya elemen animation, page animation gitu ya, bisa teman-teman pilih. Untuk durasi setiap lembar, teman-teman bisa atur ya. Untuk lembar pertama sekitar 5,7 second. Lalu lembar kedua boleh agak lama karena dia isi dari short kita ya. Ini kan tips liburan saat pandemi, berarti isinya agak lama, bisa sekitar 8 sampai 9 second gitu. Selanjutnya kita menambahkan transisi antar lembar kerja. Nah, ini tandanya sudah ada transisi ya, kalau udah ada simbol segitiga, lalu lingkaran, lalu persegi. Nah, jika belum ada transisi antar lembar kerja atau antar video, logonya akan seperti ini, tanda plus. Nah, teman-teman tinggal klik tanda plusnya, lalu nanti akan ada pilihan setelah teman-teman klik, page dan transition. Jadi teman-teman tinggal pilih mau dissolve atau circle dan lain sebagainya. Dan bisa teman-teman klik sekali lagi untuk setting, untuk mengatur durasinya, arahnya dari masing-masing transisi. Jadi pengaturannya itu akan berbeda untuk masing-masing transisi.
Baik, ini untuk transisinya sudah beres, durasinya sudah beres. Tinggal teman-teman tambahkan stiker-stiker atau hal-hal lain yang membuat source video kita terlihat lebih menarik. Selanjutnya, kita akan menambahkan musik. Nah, caranya klik tanda plus, lalu teman-teman pilih audio di menu bagian bawah. Ada banyak audio-audio yang free dari Canva. Nah, teman-teman bisa menggunakan audio yang ada di Canva atau tanpa audio juga nggak apa-apa. Nanti saat kita mengupload source video, kita bisa menambahkan audio dari source-nya langsung. Ya, di sini saya menggunakan audio yang ada di Canva. Nah, teman-teman nanya, kira-kira kena copyright nggak ya Mbak? Kalau audionya itu free, nggak kena ya, karena saya udah nyoba nggak kena copyright di YouTube. Untuk foto-foto juga yang free itu nggak kena. Dan terutama foto-foto free di Canva biasanya itu bersumbernya dari Pexel, Pixabay ya. Dan teman-teman bisa lihat Pexel dan Pixabay juga udah terkoneksi langsung dengan aplikasi Canva. Nah, setelah selesai nih source video kita, langsung kita download. Ingat MP4 video formatnya, lalu klik all page ya. Jadi agar semua page-nya terdownload jadi satu video. Baik, kita masuk ke cara kedua untuk bikin source video di Canva. Nah, kalau tadi kita memanfaatkan foto yang ada, sekarang kita memanfaatkan video yang ada di Canva. Nah, cuma untuk video ini kita harus pintar melakukan trim, karena kan videonya biasanya panjang, sedangkan untuk short video hanya boleh di bawah 60 second atau 60 second sendiri ya. Nah, ini kita untuk lembar awal itu kita fullkan videonya untuk konsep yang ini ya. Nanti teman-teman boleh nggak full, boleh setengah aja teman-teman, crop dan lain sebagainya. Lalu kita tambahkan elemen-elemen agar lebih menarik. Di sini saya kasih brush, saya letakkan di atas dan di bawah, lalu saya sesuaikan warnanya. Saya menggunakan warna kuning kehijau-hijauan. Lalu setelah kita mengatur elemennya, kita tambahkan tulisan. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengaturan apa teman-teman? Baik, pengaturan dari durasinya. Teman-teman tinggal klik pada lembar kerja ya. Klik pada lembar kerja, barulah untuk trimnya itu muncul ya. Jadi kalau pada page itu nggak muncul. Nah, seperti ini. Coba kita klik pada lembar kerja nih, baru muncul ikon gunting ya, itu untuk mengatur videonya. Nah, kalau teman-teman klik pada lembar kerja timeline itu nggak muncul. Nah, ini kita cara trimnya, teman-teman udah tahu ya. Geser warna ungu sampai teman-teman lihat durasinya berapa second, geser sampai kebutuhan teman-teman mau berapa second. Barulah teman-teman mengatur page animation seperti tadi. Boleh juga teman-teman apply to all page, jadi semua page itu animasinya sama, karena kita nggak usah terlalu banyak animasi ya, yang penting menarik, kontennya yang penting bermanfaat dan menarik gitu ya. Nah, untuk lembar kedua, teman-teman bisa lihat ya, ini 9,8 second. Sama seperti kita buat yang foto tadi, durasi lembar awal tentunya lebih singkat dibanding lembar isi, karena lembar isi tulisannya lebih banyak, dan kita kan ada informasi yang disampaikan di sana. Nah, untuk lembar kedua, ini saya berbeda. Saya menggunakan dua video yang dipotong sebenarnya, tetapi dia terlihat seperti menyambung ya. Teman-teman bisa lihat yang bagian atas dan bawah itu sebenarnya terpisah ya. Jadi caranya teman-teman tinggal tambahkan video, lalu teman-teman crop dan teman-teman klik double. Jadi itu bisa teman-teman perbesar dan atur posisi videonya agar yang atas dan bawah itu terlihat menyambung. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman klik double. Oke, setelah klik double pada video, akan terlihat keseluruhan video ya. Setelah terlihat keseluruhan video, barulah kita geser posisinya untuk menyesuaikan posisi antara video, potongan video yang di bawah dan potongan video yang di atas. Lalu untuk membuat lembar ini lebih menarik, saya menambahkan seperti elemen robekan kertas. Nah, di sini sebenarnya elemennya bisa ditambahkan foto atau apapun, tapi saya menggunakan warna solid di sini karena kita akan meletakkan di pinggir video sehingga videonya nggak kaku, hanya lurus saja potongannya gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik tanda plus, lalu teman-teman cari frame. Nanti akan ketemu banyak frame, teman-teman pilih yang seperti kertas ini ya, rebekan kertas. Itu teman-teman ganti warnanya menjadi warna kuning tadi ya, kuning hijau-hijauan. Lalu letakkan di bagian ibaratnya antara foto dan
teks itu ya, jadi transisinya tuh nggak langsung kelihatan garis gitu fotonya ya, jadi lebih bagus. Nah, langkah selanjutnya agar nanti saat kita jadikan video dia nggak masuk satu persatu, jadi kelihatan dia itu terdiri dari beberapa elemen, caranya adalah kita grouping dulu. Nah, untuk lembar yang ada video ini, caranya teman-teman grouping elemennya dulu ya, baru video. Klik pada elemen yang pertama, lalu one element selected, lalu teman-teman klik elemen selanjutnya, baru klik group di bagian bawah ya. Nah, barulah teman-teman grouping video yang berada di belakang. Klik satu video, lalu klik tahan, baru klik video berikutnya, baru grouping. Gitu ya tahapannya, jadi elemennya dahulukan, baru lakukan grouping pada video. Nah, tahapan selanjutnya itu sebenarnya sama dengan cara kita bikin video dari foto tadi. Kita atur durasi, kita atur animasi, dan lain sebagainya ya. Cuma untuk video, kita harus pinter-pinter ngetrim videonya, jadi satu lembar itu tidak terlalu panjang durasinya ya. Selanjutnya, setelah kita menambahkan video, kita boleh tambahkan stiker seperti awan-awan yang bergerak atau rumput. Teman-teman sesuaikan dengan tema teman-teman yang teman-teman gunakan, gitu ya. Nah, sama seperti tadi, tulisan jangan gunakan terlalu banyak font, dan usahakan untuk halaman awal video kita itu, lembar awal itu berbeda dengan yang isi, jadi terlihat lebih menarik. Setelah kita selesai download video, kita masuk ke YouTube ya, klik tanda plus, lalu pilih create a short. Ini untuk short video, lalu pilih video yang akan kita upload. Nah, ini video tadi yang kita coba dengan video yang dari foto ya, video yang pertama. Selanjutnya, setelah selesai, teman-teman tinggal klik next. Di pojok kanan atas ada pilihan next. Lalu akan muncul kolom dialog seperti ini. Ini untuk menambahkan judul source kita. Teman-teman tinggal ketik saja sama seperti biasa. Dan di kolom deskripsi, itu nanti teman-teman, kalau saya pribadi sih nggak terlalu banyak deskripsinya, cuma judul, lalu saya tambahkan tag di sana ya. Tag yang digunakan itu yang pasti saya gunakan shorts agar mudah dicari, lalu yang berkaitan dengan judul ya. Tapi di sini untuk deskripsi kita belum bisa menambahkan ya teman-teman ya, kita upload dulu. Nanti setelah terupload baru kita bisa edit lagi video kita, muncullah kolom deskripsi, baru kita menambahkan deskripsi di sana ya. Baik, kita coba cek ya. Nih, short kita udah muncul ya. Baik, teman-teman, itu tadi tutorial kita cara mendesain short di Canva. Jadi tidak harus video yang kita rekam, tapi kita bisa create video di Canva dengan menambahkan berbagai informasi, video, dan foto yang sudah ada di Canva. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, di-share ke teman-teman yang lain video ini, dan juga aktifin loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Jangan lupa di-subscribe juga channel kita, serta tonton video kita yang lainnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!